Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I4 Praktikum Kimia Bahan Alam yang beranggotakan Tiara Nastiti, Jihan Nurbaiti, Askia Fahira, Halila Hardinati Putri, dan Nova Reza Mustafa akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Isolasi, Identifikasi, dan Uji Sitotoksik Senyawa Flavonoid dan Ekstrak Etil Asetat Daun Bidang. Selanjutnya, pendahuluan. Meningkatnya penggunaan obat tradisional untuk mengatasi penyakit menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kembali ke alam. Untuk memproduksi obat tradisional dapat dilakukan dengan isolasi senyawa obat yang berasal dari tanaman obat, salah satunya adalah binahong atau Andredera cordifolia tenstrensis. Senyawa obat dari daun binahong untuk mengobati penyakit adalah senyawa flavonoid. Tumbuhan yang memiliki satu famili dan satu genus kemungkinan memiliki kandungan yang sama. Terdapat kandungan flavonoid yaitu pada Bacella rubellin dengan famili Bacellaceae seperti apigenin, camphorol, dan jenis flavonoid glycophyll flavonoid, dan juga pada daun Andredera scandens dengan genus Andredera seperti 2,4 dihidroksiil 5-metoksil 5-formylcalcone, di mana sama-sama memiliki famili dan genus yang sama dengan binahong. Oleh karena itu, maka terdapat dugaan pada daun binahong memiliki kandungan flavonoid sehingga dilakukan penelitian tentang isolasi dan identifikasi golongan senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun binahong atau Andredera cordifolia tenstrensis pada ekstrak etil asetat. Selanjutnya, metode. Pada artikel acuan dijelaskan bagaimana cara melakukan proses isolasi dan pemurnian daun binahong serta menjelaskan uji sitotoksik dengan menggunakan metode BSLT. Untuk proses isolasi dan pemurnian, 2 kg daun binahong dibersihkan dan diiris tipis-tipis, lalu dikeringkan dan dihaluskan dengan cara di-blender. Serbuk daun binahong dimaserasi dengan pelarut heksana. Proses maserasi dilakukan selama 10 kali dengan penggantian pelarut selama 24 jam. Kemudian dipekatkan untuk memperoleh ekstrak etanol kental. Ekstrak etanol dipartisi dengan pelarut etil asetat dengan menambahkan aqueous 1:1. Kemudian dipisahkan dan diuapkan pelarutnya untuk memperoleh ekstrak etil asetat pekat. Pemisahan ekstrak etil asetat dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis dengan fase gerak dan fase diam. Fase gerak yang digunakan yaitu berupa perbandingan campuran pelarut kloroform di klorometana 5:1 dan fase diamnya berupa silika gel 60 GF254. Untuk uji sitotoksiknya, pada artikel dijelaskan bahwa untuk mendapatkan larva yang digunakan dalam uji sitotoksik dilakukan dengan diteteskannya telur artemina dalam air laut selama 24 jam sehingga membentuk larva. Lalu pengujian dilakukan dengan memasukkan 10 larva ke dalam botol yang berisi larutan ekstrak. Dilakukan pendiaman selama 24 jam. Setelah itu, dilakukan perhitungan larva yang mati dan dianalisis menggunakan analisa Corbin. Selanjutnya adalah pengujian daun binahong yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, proses ekstraksi, kedua, penapisan kimia, ketiga, identifikasi senyawa, dan yang terakhir, uji flavonoid dan sitotoksik. Selanjutnya, yang pertama ada proses ekstraksi. Pada artikel acuan sebelum masuk ke proses ekstraksi akan dilakukan proses isolasi dan pemurnian, yang mana dilakukan persiapan bahan mengikuti pembersihan, pengeringan, dan penyerbukan yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan kandungan air yang berada dalam daun karena dapat mengganggu isolasi dan penyerbukan karena memperluas permukaan. Kemudian proses ekstraksi
ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi yang mana menggunakan N-heksana, etanol, dan etil asetat. Dilakukan ekstraksi dengan pelarut N-heksana bertujuan untuk mengikat senyawa nonpolar. Kemudian maserasi dengan pelarut etanol bertujuan untuk mengikat senyawa polar, dan maserasi dengan etil asetat bertujuan untuk mengikat senyawa flavonoid. Yang kemudian setelah dilakukan ekstraksi didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu berupa berat ekstrak, persen rendemen, dan perubahan warna dari setiap ekstrak. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia dilakukan setelah ekstrak yang didapatkan ekstrak diinginkan, yaitu selanjutnya dilakukan penapisan fitokimia yang bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada daun binahong. Diketahui berdasarkan data yang dihasilkan bahwa ekstrak etil asetat merupakan golongan yang paling mengandung positif flavonoid serta mengandung senyawa-senyawa lainnya. Kemudian dilakukan identifikasi senyawa, yang mana identifikasi komponen senyawa dilakukan menggunakan teknik KLT dengan fase gerak eluen kloroform diklorometana dengan perbandingan 5:1 yang disinari pada lampu UV lantai 365 nanometer. Kemudian yang terakhir yaitu uji flavonoid dan sitotoksin. Pengujian flavonoid pada kelima fraksi menunjukkan hasil bahwa fraksi B positif mengandung flavonoid dan lebih dominan daripada keempat senyawa lainnya. Selanjutnya, dilakukan KLT preparatif pada fraksi B menggunakan eluen kloroform diklorometana N-heksana dengan perbandingan 1:1:1. Hasil dari KLT preparatif pada fraksi B menghasilkan 6 pita, yang selanjutnya dilakukan pengerokan dari plat KLT dan dilakukan uji flavonoid. Ini merupakan gambar ilustrasi dari KLT-nya. Untuk gambar yang pertama merupakan hasil dari KLT preparatif pada fraksi B yang menghasilkan 6 pita. Dilakukan uji flavonoid dan hasilnya menunjukkan pita ketiga lebih dominan mengandung flavonoid. Pada ilustrasi KLT yang kedua dilakukan uji flavonoid kedua dengan eluen etanol, etil asetat, N-heksana dengan perbandingan 3:5:8. Dan hasil uji kedua menunjukkan pita kedua lebih dominan mengandung flavonoid. Serta untuk gambar yang ketiga, dilakukan uji flavonoid ketiga dengan eluen etanol dan hasil uji ketiga menunjukkan pita ke-1 lebih dominan mengandung flavonoid. Selanjutnya yaitu keseluruhan pita diujikan flavonoid dengan diuapi NH3 dan penyemprotan AlCl3. Pita ke-1 positif mengandung flavonoid. Hal ini ditunjukkan pada perubahan warna. Data perubahan warna isolat pada tabel sebagai berikut. Lalu selanjutnya hasil uji flavonoid yang diuapkan dengan NH3 dan penyemprotan AlCl3 terlihat hasil pada noda ke-1 yang menunjukkan positif mengandung flavonoid yang menunjukkan perubahan warna kuning mencolok atau kuning kehijauan. Pada uji KLT 2 dimensi digunakan eluen etanol, etil asetat, N-heksana dengan perbandingan 2:3:2. Dan setelah berputar 90 dengan eluen etanol, kloroform N-heksana dengan perbandingan 2:2:1. Didapatkan hasil dari KLT 2 dimensi yaitu menghasilkan satu noda. Hal ini menunjukkan bahwa isolat tersebut murni. Pada proses identifikasi struktur berdasarkan data hasil isolat dengan spektroskopi UV dapat diketahui bahwa terjadi absorpsi cahaya pada panjang gelombang 377 nanometer pada pita kedua dan 438 nanometer pada pita pertama. Rentang serapan sekitar 370-444 nanometer pada metanol merupakan senyawa flavonoid golongan awon. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari artikel acuan ini yaitu melakukan identifikasi senyawa flavonoid dengan berbagai alat dan metode, yaitu menggunakan kromatografi kolom, KLT preparatif,
KLT 2 dimensi, spektroskopi UV, dan BSLT. Semua itu dilakukan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa pada daun pinahong memang terdapat senyawa flavonoid. Tapi terdapat kekurangan, yaitu proses ekstraksi menggunakan metode meserasi, di mana metode ini kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama selama proses ekstraksi. Jika proses ekstraksi menggunakan metode sonikasi, maka proses ekstraksi akan berlangsung lebih cepat karena proses sonikasi menggunakan sonikator dengan pantulan gelombang ultrasonik sehingga memecahkan dinding sel dalam proses ekstraksi lebih cepat. Kekurangan lainnya yaitu dalam artikel tidak dijelaskan dengan detail proses identifikasi dengan KLT densitometer. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil isolasi dan identifikasi dari daun pinahong menggunakan perbandingan fase gerak kloroform berbanding diklorometana 5 ml dan fase diam berupa plat silika gel 60 GF254. Diperoleh senyawa flavonoid golongan auron yaitu 4,6,7-trihidroksiauron. Hasil uji sitotoksik dengan metode BSLT menunjukkan berbagai aktivitas. Ekstrak N-heksana, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol tidak bersifat toksik, sedangkan hasil fraksi B memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Demikian hasil presentasi review jurnal dari kelompok kami, kelompok keempat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.